Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Mestiasari dengan NPM 2753044 dari program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari Rancang Bangun Jaringan Komputer atau RBJK Lab 9.3.3 HSRP Configuration Bit. Oke, di sini sudah ada topologinya. Sebelum itu kita isikan dulu user profile-nya di menu option. Ketikkan nama dan emailnya. Kemudian isikan email. Klik yes saja. Sudah. Kita lihat perintahnya di sini. Ini dia. Pada tugas kali ini yaitu HSRP Configuration Lab 9.3.3, di sini ada address table-nya dengan device-nya, interface, IP address dan beserta default gateway-nya. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasikan 3 ya di sini. Yang pertama yaitu konfigurasi HSRP router dan yang kedua konfigurasikan router siaga atau standby. Kemudian yang ketiga ini verifikasi HSRP operation atau verifikasi operasi HSRP. Oke. Kemudian kita langsung ke part yang pertama, yaitu bagian yang pertama, yaitu memverifikasi konektivitas. Pada langkah yang pertama ini kita diminta untuk melacak jalur ke server web dari PCA ke web server ini. Nah, di sini sudah ada dua perintahnya. Yang pertama A, buka desktop PCA dan buka command prompt. Kemudian diminta untuk yang B ini diminta untuk melacak jalur dari PCA ke server web dengan perintah trace30. Ini P-nya. Nah, kita coba dulu yang dari PCA server webnya. Ini dia. Nah, ini setir 209.165.200.226. Enter. Oke, di sini kita sudah melakukan trace30 dan trace complete. Kemudian kita lihat di sini tadi ada pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya berupa perangkat mana yang berada di jalur PCA ke web server ini. Ya, di sini tadi PC yang berada di jalur server ini, yang berada di jalur dari PCA ke server web ini yaitu 20 ini dia dengan IP-nya 192.168.1.1 ini dia dimiliki oleh router. Ini dia. Ini dia 192. Nah, dia dimiliki oleh router 1 dengan interface-nya G0/1. Kemudian yang keduanya ini yaitu 10.1.1.2. Dia dimiliki oleh siapakah dia? Dia dimiliki oleh router 2 ya. Di sini 10.1.1.2. Nah, jadi
perangkat yang berada di jalur dari PCA ke web server itu, dia yaitu nama perangkatnya yaitu router 1 serta router 2. Kemudian kita ke yang berikutnya, yaitu step yang kedua. Pada step yang kedua ini, trace the path to the web server from PCB atau lacak jalur ke server web dari PCB. Ulangi proses pada langkah 1 dari PCB. Dan kemudian di sini ada pertanyaan, perangkat mana yang berada di jalur PCB ke web server. Nah, kita lihat lakukan seperti yang tadi. Di PCB ini kita lakukan reserti tadi kita lihat IP web server 209.65. Ini 209.165.200.226. Nah, ini dia sudah mulai. Lihat jalurnya, IP address-nya 192.168.1.3. Kemudian yang ketiga ini 10.10.1.2. Baru ini dia yang ke web server. Jadi perangkat yang terpasang tadi yaitu, kita lihat tadi IP-nya. Nah, di sini IP-nya 192.168.1.3. Dia berada di router 3. Kemudian untuk 10.100.102 dia berada di router kedua. Nah, ini dia. Dia berada di Lnet. Nah, jadi pada pertanyaan tadi yaitu step kedua tadi, pada pertanyaan tadi, perangkat mana yang berada di jalur PCB ke web server. Jadi yang berada tadi itu untuk perangkatnya yang berada di jalur dari PCB ke server web yaitu router 3, router 2 dan Lnet-nya. Kemudian di step ketiga ini, pada step ketiga ini ada 6 langkah. Yang pertama yang A, yaitu pilih alat hapus dan dari bilah alat paket tracer dan hapus tautan antara router 3 dan switch 3. Kemudian yang B ini, buka prompt perintah pada PCB. Jalankan perintah tersebut dengan web server sebagai tujuan. Oke, kita masuk ke si yang A, pilih alat. Ini tracer dan hapus tautan antara router 3 dan switch 3. Baik, kita lihat tadi perintahnya. Pilih hapus, kita hapus ya kabel dari router 3 menuju switch 3 ini. Ini dia tombol hapus, delete del. Klik ini, kita arahkan. Nah, sudah terhapus. Kemudian pada perintah yang B tadi, pada perintah yang B ini, buka PCB dan tracer T web server menuju dengan web server sebagai tujuannya. Ini tadi di web servernya. Kita masuk ke PCB. Kita tracer ulang, enter, kemudian kita lihat di manakah dia tadi perangkat di berada jalur mana dia, kemudian MAC aksesnya, karena tadi yang kabel tadi sudah diputus. Di sini dia review. Nah,
Di sini dia request timeout semua karena tadi kabelnya sudah kita putus. Kita Ctrl C saja. Oke. Di sini tadi ada pertanyaan yang C itu dia bertanya bandingkan output saat ini dengan output dari perintah dari langkah 2 hasilnya. Nah, karena tadi kita telah putuskan kabelnya, jadi hasilnya perintah test_rt itu tidak dapat menentukan jalur ke web servernya karena jalurnya telah kita putuskan tadi atau telah rusak, jadi dia tidak bisa terhubung ke web server ini sehingga dia tidak bisa di-test_rt. Kemudian kita lihat perintah yang D. Perintah yang D ini klik icon connection di sudut kiri bawah jendela PT temukan dan klik koneksi icon di lower corner of PT window, kemudian temukan dan pilih icon chopper straight through di palet jenis koneksinya. Nih, kita masuk ke sini. Kita lihat ini dia. Kemudian kita klik sini, kita lihat lagi perintah berikutnya yang D yang E ini. Klik switch 3 dari switch 3 dan pilih port gigabit Ethernet 0/2 dan klik router 3 dengan portnya gigabit Ethernet 0/0. Kita klik dari mana tadi? Dari switch 3 menuju router 3. Switch menuju G0/2 kemudian menuju router 3 0/0. Oke. Yang perintah yang F setelah lampu linknya hidup dan keduanya itu berwarna hijau, kita coba uji koneksi dengan melakukan ping ke web server. Ping harus berhasil. Kita diminta ping di web server. Kali lampunya berwarna hijau. Nah, sudah. Kemudian kita ping ke web server dengan perintah yang F tadi. Kita lakukan ping, apakah berhasil pingnya? Baik, pingnya berhasil. Di sini pingnya sudah berhasil. Jika ping sudah berhasil, kita lihat langkah berikutnya. Lihat yang part kedua. Pada part kedua ini diminta untuk konfigurasi HSRP aktif dan standby routers. Pada langkah 1 ini konfigurasikan HSRP dari router 1. Di sini ada beberapa langkah, ya 5 langkah. Pada langkah yang pertama ini yang A, konfigurasikan HSRP di G0/1 LAN interface router 1. Saya minta konfigurasi di interface LAN G0/1 dan router 1 di konfigurasi di perangkat router 1 ini. Enter, enable dulu. Kemudian masuk konfigurasi globalnya, config T. Enter. Baik, setelah itu kita ketikkan interface-nya yang tadi yang diminta. Tadi diminta interface dengan port G0/1. Oke, enter. Sudah. Kemudian perintah berikutnya konfigurasikan protokol HSRP versi terbaru. Ada protokol version number the most recent version di versi kedua. Di sini ada note versi siaga 1 hanya mendukung pengelamatan IP4. Oke. Saya ketikkan standby version 2. Standby version 2. Enter.
standby. Oke. Kemudian yang C, konfigurasikan alamat IP dari gateway default virtual. Alamat ini harus dikonfigurasi pada semua host yang memerlukan layanan gateway default. Ini menggantikan alamat interface fisik dari router yang sebelumnya untuk mengidentifikasi interface virtual antar router dalam grup. HSRP jumlah ini harus dikonsisten dengan router dalam grup. Nomor grup untuk konfigurasi ini adalah 1. Ini kita ketikkan di sini di router 1 standby. Kita copy saja. Pastikan. Setelah itu enter. Nah, kemudian yang D ini, tentukan router aktif untuk HSRP group. Ini adalah router yang akan digunakan sebagai perangkat gateway-nya, kecuali jika gagal. Jika gagal atau jalur ke menujunya menjadi tidak aktif atau tidak dapat digunakan, kita diminta untuk menentukan prioritas untuk interface routernya dengan nilai defaultnya ini 100. Nilai yang lebih tinggi akan menentukan router mana yang merupakan router aktif. Jika prioritas routernya dalam grup HSRP sama, maka routernya ini dengan alamat IP terkonfigurasi tertinggi akan menjadi router aktif. Di sini ada router 1 config dengan di sini diminta untuk standby 1 priority atau mengkonfigurasi router menjadi router aktifnya. Setelah itu kita sudah lakukan, di router 1 akan beroperasi sebagai router aktif dan lalu lintas dari 2 LAN akan menggunakannya sebagai gateway default. Nah, yang E ini, jika diinginkan bahwa router aktif, melanjutkan peran itu ketika tersedia lagi, konfigurasikan untuk mendahului layanan router siaga. Router yang aktif akan mengambil alih peran gateway saat dapat dioperasikan kembali. Nah, ini dia untuk melakukannya, standby 1 frame. Apakah prioritas HSRP dari ini ada pertanyaan, what will the HSRP priority of router 3 be when it is added to HSRP group 1? Apakah prioritas dari router 3 tambah ke HSRP group 1? Kita ketikkan dulu ini di router satunya. Nah, ini ada pertanyaan di bawahnya, yaitu apa prioritas HSRP dari router 3 ketika ditambahkan ke HSRP group 1? Di sini yaitu 100 karena dia merupakan nilai defaultnya. Jadi prioritas HSRP dari router ketiga ditambahkan ke HSRP group 1 itu dengan 100 dan merupakan nilai default. Kemudian di step yang kedua, diminta untuk konfigurasikan router 3 sebagai, di step kedua ini konfigurasi HSRP pada router 3 atau konfigurasikan router 3 sebagai router siaganya.
Nah, di sini perintah yang A yaitu konfigurasi interface router 3 yang terhubung ke LAN 2. Kemudian yang B, ulangi hanya langkah 1B dan 1C di atas. Oke. Kita masuk ke router 3. Ini dia router 3 yang terhubung pada LAN 2. Diminta untuk mengkonfigurasi router 3 sebagai router siaga atau standby. Kita ketikkan enable. Kemudian configure terminal. Seperti langkah tadi, kita masuk ke interface-nya. Kita lihat interface-nya di kita lihat interface-nya yaitu G000 int G0/0 enter start, kemudian standby 1, kemudian standby 1 IP 192.1.1.254 enter. Oke. Kemudian kita langsung ke step yang ketiga. Step yang ketiga ini verifikasi konfigurasi HSRP. Verifikasi HSRP dengan menggunakan perintah show standby pada router 1 dan router 3. Verifikasi nilai untuk peran HSRP group, alamat IP virtual gateway, preemption and privacy. Kemudian perhatikan bahwa HSRP juga mengidentifikasi alamat IP router aktif dan siaga untuk grup. Nah, di sini kita lihat show standby-nya di router 1. Sip. Nah, di sini router yang siaga. Kemudian di sini router yang aktif yang standby itu 192.168.1.3. Kemudian di itu dia tadi adalah router yang ketiga standby. Kemudian di router yang ketiga kita lihat show nah ini dia router yang aktif 192.168.1.1. dia berada di router ke 1. Nah, kemudian kita lihat yang B ini, pada yang step yang ke B ini. Oh, sebelumnya di sini ada pertanyaan, router mana yang merupakan router aktif? Nah, router yang aktif tadi yaitu router yang ke-1. Kemudian yang ini apa alamat match untuk alamat IP virtualnya?
Nah, ini dia 0004, 0-nya 4 kali, kemudian 0C9F dan F001. Nah, kemudian kita langsung ke perintah yang B, gunakan perintah show standby brief pada router 1 dan router 3 untuk melihat ringkasan status HSCP contoh keluaran ditunjukkan di ruang ini. Di router 1 show standby. Kita coba show standby brief di router 1. Show standby brief. Terdapat saja standby. Nah, sini dia G001 yaitu router yang ke-1. Kemudian yang perintah berikutnya yaitu perintah yang C, ubah alamat gateway default untuk PCA, PCB, switch 1 dan switch 3. Alamat mana yang harus digunakan? Kita akan menggunakan alamat 192.254. Kita menggunakan HSCP virtual gateway-nya. Ini dia IP address-nya. Kita ubah. Kemudian kita ubah pada switch 1. Enter, kemudian enable. Kemudian config atau configure terminal. Baik, kita ketikkan alamat default gateway-nya pada switch 1. Ketikkan IP default gateway. Satu 192.168.254. Enter. Kemudian lakukan juga di switch yang ketiga karena perintahnya tadi yaitu mengubah alamat gateway dari PCA, PCB, switch 1 dan switch yang ketiga. Configure, kemudian IP default gateway. Satu 192.168.1.254. Enter. Sudah, kita lakukan pengubahan default gateway dari switch 1 dan switch 3. Kemudian perintah berikutnya kita akan mengubah default gateway pada PCA dan PCB-nya. Kita masuk IP configuration, kita ketikkan default gateway-nya tadi 92, kita ubah menjadi 254. Oke. Kemudian PCB juga kita ubah, masuk IP configuration, kita ubah menjadi 254 juga. Oke. Kita coba ping dari PCA ke PCB, masuk command prompt, kita ping 192.168.1.254. Apakah berhasil? Nah, pingnya berhasil. Oke, berarti kita sudah selesai untuk pengakuan konfigurasinya. Nah, di sini pada step yang ketiga, amati operasi scheduling to router 1. Observe HSRP operation atau amati HSRP router 1. Operasi HSRP. Oke, pada perintah berikutnya yaitu part ketiga, step 1. Jadikan router aktif menjadi tidak tersedia, buka command prompt PCB dan masukkan perintah test
209.165.200.226. Buka PCB-nya. Pada PCB-nya sudah komplit. Di sini jalurnya berada di konfigurasi SFP. Sekarang dia melewati router 1 dan bukan router 3. Ini IP-nya. Oke, kemudian di langkah kita masuk ke step yang kedua. Break the link to router 1 atau putuskan tautan ke router 1. Yang A ini pilih alat hapus dari toolbar paket tracer dan hapus kabel yang menghubungkan router 1 ke switch 1. Ini dia kabelnya, kita menggunakan kabel penghapusnya. Kita hapus dari satu dan router 1 ya, yang menuju switch 1, kita hapuskan kabelnya. Kemudian pada perintah berikutnya, segera kembali ke PCB dan jalankan kembali perintah dasar T209.165.165.226. Amati output dari perintah sampai perintah menyelesaikan eksekusi. Anda mungkin perlu mengulangi jejak untuk melihat jalur lengkapnya. Kita lihat ke PCB. Kita lakukan hal yang sama, yaitu tracer T. Kita amati apakah dia bisa melakukan tracer T. Oke, kita sudah melakukan tracer T. Pada ini pada pertanyaan, yaitu bagaimana jika jejak ini berbeda dari jejak sebelumnya? Kenapa? Karena pada awalnya jejak waktu tadi habis standar, yaitu request timeout seperti ini. Dia request timeout, atau di sini dia tidak tertera. Kemudian akhirnya jejak itu akan melalui router 3. Dia akan melalui router 3 menuju ke router yang kedua. Di sini dia. Nah, R3 router 3 ini, pada router 3 ini dia digunakan sebagai gateway hop pertama dalam jejak, bukan router 1. Oke. Kemudian HSRP ini menjalani proses untuk menentukan router mana yang harus mengambil alih ketika router aktif menjadi tidak tersedia. Proses ini membutuhkan waktu. Setelah proses selesai, router 3 standby, router menjadi aktif dan digunakan sebagai default gateway untuk host di LAN 1 dan LAN yang kedua. Nah, step yang ketiga ini, hubungkan kembali router 1 ke switch 1. Kita diminta untuk menghubungkan kembali kabelnya, kemudian menggunakan kabel straight to cable. Kita menghubungkan ini dia dari router 1 switch 1. Nah, oke. Kemudian kita lihat perintahnya. Jalankan pelacakan dari PCB menuju web server. Di sini kita akan butuh mengulangi jejak untuk melihat jalur lengkapnya. Nah, di sini ada pertanyaan, jalur apa yang digunakan untuk mencapai server web? Kita tes lagi. Nah, awalnya ini jejaknya gagal, dia tidak bisa terhubung. Namun pada akhirnya dia akan menggunakan router 1 lagi sebagai gateway. Oke, cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.